Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Balkis ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, teori dalam kajian sosiologi keluarga itu ada 4. Yang pertama itu ada teori struktural fungsional. Nah, yang kedua itu ada teori konflik. Yang ketiga itu ada teori gender. Dan yang keempat itu ada teori interaksionis simbolik. Nah, yang pertama itu ada teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional merupakan teori yang menekankan keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat. Nah, pendekatan teori struktural fungsional itu berfungsi dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga tersebut. Nah, jadi di dalam fungsi struktural fungsional ini, maka dalam sebuah keluarga itu dalam anggota keluarga itu, maka setiap anggota keluarga itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, jadi fungsinya itu struktur. Apabila dalam sebuah keluarga itu memiliki fungsi yang terstruktur, maka akan membuat keluarga itu dapat menjaga keutuhan keluarga itu. Nah, yang kedua itu ada teori konflik. Teori konflik itu merupakan proses perubahan tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. Nah, yang ketiga itu adalah teori gender. Nah, teori gender ini mungkin lebih menekankan pada perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan atau konstruksi sosial budaya dari yang tertanam dalam proses proses sosialisasi masyarakat. Nah, yang keempat itu ada teori interaksionis simbolik. Nah, inti pandangan pada teori interaksionis simbolik ini dalam keluarga yaitu keluarga ini dipandang sebagai fenomena sosial yang berskala pendek dan tidak menghubungkan dengan masyarakat secara luas karena lebih menekankan perhatian pada dinamika intern keluarga. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Balkis ingin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu fungsi-fungsi keluarga. Nah, fungsi-fungsi keluarga ini ada 8. Yang pertama yaitu fungsi biologis. Nah, fungsi biologis orang tua itu ialah melahirkan anak. Nah, fungsi keluarga untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Nah, yang kedua itu ada fungsi pendidikan. Fungsi ini adalah untuk mendidik anak sesuai dengan tingkatan perkembangannya hingga anak tersebut membentuk personalitinya atau karakternya sendiri. Dan keluarga itu berfungsi untuk menyekolahkan anak agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk minat bakat anak tersebut untuk keberlangsungan dia menuju dewasa. Nah, yang ketiga itu ada fungsi afeksi. Nah, fungsi afeksi ini merupakan fungsi internal keluarga sebagai dasar kekuatan keluarga. Di dalamnya itu terkait dengan saling mengasihi, saling mendukung, dan saling menghargai antar anggota keluarga. Nah, jadi kalau misalnya antara anggota keluarga itu saling adanya cinta, ada kasih sayang, maka akan membentuk keluarga yang harmonis. Nah, jadi anak yang dilahirkan dari keluarga yang harmonis, yang penuh cinta akan memiliki semangatnya tersendiri, memiliki semangat yang berbeda dengan anak yang tidak
ada kasih sayangnya di dalam keluarganya, seperti anak itu kurang kasih sayang dan mencari kebahagiaan di tempat lain yang akan menyebabkan penyimpangan sosial, penyimpangan atau seperti kenakalan remaja. Nah, yang keempat itu ada fungsi rekreasi, merupakan fungsi keluarga sebagai hiburan untuk anak-anaknya, atau dengan kata lain, keluarga itu tempat untuk berkumpul, untuk beristirahat dan bercengkrama, bercerita tentang kegiatannya dalam sehari itu, apa saja kegiatannya. Nah, yang kelima itu ada fungsi keamanan. Nah, keluarga dalam fungsi ini adalah untuk melindungi seluruh anggota keluarganya dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Nah, keluarga itu adalah tempat perlindungan atau perlindungan bagi semua anggota dan tempat untuk menciptakan ketenangan dan kehangatan. Nah, bila seseorang itu mempunyai keluarga, maka seorang itu memiliki perlindungan dari ancaman-ancaman atau bahaya dari luar, seperti itu. Nah, yang keenam itu ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dalam keluarga itu untuk berarti keluarga itu sebagai untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya dalam sandang, pangan, dan papan. Nah, di dalam keluarga itu makanya seperti dalam sebuah keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, ayah ini berkewajiban untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, yang ketujuh itu ada fungsi pemeliharaan keluarga. Pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara anggota keluarganya tuh yang seperti sakit, menderita, dan tua, seperti mempunyai kakek atau nenek yang sudah tua, makanya anaknya atau cucunya bisa merawat atau saling tolong menolong, saling bantu merawatnya. Nah, yang kedelapan itu fungsi penentuan status. Bagi masyarakat yang masih menerapkan sistem kelas, maka seseorang akan mewarisi serangkaian status dalam keluarganya, di mana status keluarga itulah yang nantinya akan menentukan peluang dan harapan tertentu. Nah, misalnya ketika seseorang itu anak si A, misalnya A dan B. A memiliki orang tua misalnya kepala sekolah, dan B ini bukan anak dari pejabat, misalnya dari kampung. Nah, pasti A ini akan lebih mudah mencari kerja karena ada bantuan oleh orang tuanya, yaitu kepala sekolah. Nah, sedangkan si B dia harus bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan atau sesuatu yang dia mau. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Balkis ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi individu itu yang pertama itu ada faktor genetik. Nah, seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Seperti misalnya tuh seperti bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Kayak misalnya rambut, orang tuanya rambutnya lurus, anaknya pasti rambutnya lurus. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada faktor hormon. Nah, di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh, dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Nah, yang ketiga itu ada faktor gizi yang dikonsumsi, seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan individu. Nah, pada saat masa-masa pertumbuhan, tubuh tuh memerlukan banyak protein. Nah, sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh memproduksi energi agar terbentuknya sel-sel tubuh. Nah, semakin kita mengonsumsi protein, makanan sehat, dan air yang cukup, maka pertumbuhan juga akan berkualitas. Pertumbuhan seorang atau individu itu akan berkualitas dan mengalami peningkatan.
organ-organ tubuhnya akan bekerja secara maksimal. Nah, bila seorang kita bandingkan saja kalau misalnya anak yang gizinya gizinya seperti makanan atau minumannya itu tidak sehat, dengan sering jajan, dengan anak-anak yang emang dibekali atau diberikan makanan yang sehat oleh orang tuanya, oleh keluarganya, maka itu akan beda. Ketika anak yang sering jajan, makan makanan yang banyak barang pengawetnya, itu akan menyebabkan anak tersebut akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, terutama dalam berpikir. Nah, itu contohnya. Sedikit perbedaannya ketika anak yang memiliki gizi kurang baik dengan anak yang memiliki gizi yang baik. Nah, yang keempat itu yang mengaruhi individu ini adalah faktor lingkungan. Nah, peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif, seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, ada dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Nah, peran lingkungan itu emang sangat besar, faktor lingkungan ini kan. Nah, faktor lingkungan itu tidak hanya itu. Nah, faktor lingkungan itu juga seperti lingkungan yang bersih, lingkungan yang udaranya segar, lingkungan yang tidak kotor, yang bersih. Dan apabila lingkungan itu bersih, maka seorang individu yang tinggal di sekitar situ maka akan tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila seorang individu itu tinggal di lingkungan yang kumuh, kotor, maka akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya, seperti pola pikirnya, perkembangan cara berpikirnya itu, terus mudah terkena penyakit, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu adalah olahraga atau kesehatan. Nah, olahraga itu menjadi salah satu faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindar dari penyakit. Maksudnya imun itu ketika kita selain berolahraga, kita menjaga kesehatan kita, itu maka imun kita itu semakin kuat dan akan terhindar dari segala penyakit. Nah, di olahraga ini sangat penting. Ketika kita tidak rajin berolahraga, maka tubuh kita itu akan mengalami pertumbuhan kita itu terhambat. Nah, beda dengan orang yang rajin olahraga. Kalau orang yang rajin olahraga, maka pertumbuhan dan perkembangannya itu emang pesat, bagus gitu. Nah, terus yang keenam itu ada faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini untuk menunjang perkembangan manusia. Peran pendidikan tuh emang penting, paling penting. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi wadah untuk membimbing menuju proses kedewasaan. Nah, apabila seorang anak ataupun sebuah keluarga itu tidak ditunjang dalam faktor pendidikan ini, itu akan berakibat yang buruk bagi keluarga tersebut, karena pendidikan itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Karena dengan adanya pendidikan, setiap anak ataupun memiliki pola pikir yang lebih maju daripada orang atau anak-anak yang tidak sekolah. Nah, anak yang memiliki pendidikan maka akan lebih berpikir secara memandang sesuatu itu tidak langsung menyudutkan atau menyalahkan. Nah, mereka akan berpikir apa-apa saja yang menyebabkan ini itu. Nah, tentu bekal ini sangat penting sekali untuk menuju proses kedewasaannya, untuk membimbing dia, untuk mengenal jati diri dia, minat bakat dia, untuk mengarahkannya, untuk menjadi seorang orang yang berwawasan yang luas dan
bisa memandang sesuatu itu tidak langsung memandang itu langsung negatif, tapi berpikir dulu dengan berpikir dan menganggap sesuatu itu tidak langsung menghina atau menunjuk menyalahkan salah satu pihak dalam lingkungan gitu. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Balkis ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, teori perubahan sosial itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada teori evolusi, yang kedua ada teori siklus, nah yang ketiga ada teori fungsionalis, dan yang keempat ada teori konflik. Nah, yang pertama itu teori evolusi. Nah, teori evolusi merupakan perubahan sosial yang memiliki arah tetap dan berkembang secara lambat, atau dengan kata lain tuh evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Nah, contohnya tuh peralihan penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas. Nah, di Indonesia transisi ini berlangsung lama. Nah, yang kedua itu ada teori siklus. Nah, teori siklus adalah perubahan yang harus melewati tahap-tahap masyarakat. Pada teori ini, proses perubahan masyarakat tidak berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, melainkan berakhir pada tahap kehancuran, kemudian berputar kembali pada tahap awal untuk peralihan atau perubahan. Nah, misalnya apabila kehidupan masyarakat mampu merespon tantangan kehidupan dan mampu menyesuaikan diri, maka masyarakat tersebut akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Nah, sebaliknya, apabila masyarakat tersebut tidak mampu merespon dan menyesuaikan diri terhadap tantangan, maka masyarakat tersebut akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran. Contohnya, perkembangan teknologi yang berlangsung pesat sejak pertengahan abad ke-20. Maka mereka yang menolak teknologi akhirnya tertinggal, sementara yang menerima hidupnya lebih mudah dan semakin maju. Nah, contoh lainnya itu seperti tren baju, genre musik, makanan, dan hobi. Nah, pengulangan tren tersebut merupakan salah satu contoh perubahan sosial. Nah, yang ketiga itu ada teori fungsionalis. Nah, teori fungsionalis beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Nah, teori ini beranggapan bahwa teori sosial diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu mempengaruhi pribadi mereka. Nah, yang keempat itu ada teori konflik. Nah, teori konflik memandang konflik yang terjadi antara kelompok antar kelas sosial merupakan sumber paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Nah, setiap masyarakat pasti akan menghadapi konflik, karena setiap perubahan masyarakat akan melahirkan konflik baru. Nah, setiap konflik sosial yang terjadi di masyarakat akan melahirkan perubahan sosial yang baru. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika dalam kehidupan sosial itu tidak ada konflik. Nah, itu mustahil. Nah, pasti setiap kehidupan sosial itu pasti memiliki konflik. Nah, konflik ini kan terjadi akibat dari perbedaan pendapat, adanya tidak sama, pola pikirnya itu tidak sama antara satu individu dan individu yang lainnya, maka mengakibatkan adanya konflik ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Balkis ingin menjawab pertanyaan nomor 5. Nah, proses terbentuknya perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama itu ada difusi, yang kedua itu ada akulturasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat ada akomodasi. Nah, yang pertama itu difusi. Nah, difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide, keyakinan, hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lain dan dari suatu golongan ke golongan lain dalam suatu masyarakat atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain.
Nah, yang kedua itu ada akulturasi. Dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dia lama-kelamaan itu diterima dan dapat diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Nah, proses akulturasi itu berjalan cepat atau lambat itu tergantung pada persepsi masyarakat itu atau bagaimana masyarakat setempat itu menerima kebudayaan asing itu. Nah, apabila sepertinya seperti kayak apabila masuknya budaya asing itu melalui proses pemaksaan, maka akulturasi itu semakin lama waktunya itu relatif lama. Nah, untuk masuk ke dalam kebudayaan masyarakat setempat. Nah, kalau misalnya akulturasi itu masuk tuh dengan melalui proses perdamaian damai, maka akulturasi itu akan berlangsung relatif lebih cepat. Nah, yang ketiga itu ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, dia saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan insentif dalam waktu yang lama. Dan kebudayaan dari golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru yang berbeda dengan aslinya. Nah, seperti kayak orang-orang itu berbeda budayanya tinggal dalam suatu daerah yang seperti kayak kebudayaan Jawa, orang Jawa tinggal di daerah di kebudayaan Melayu. Nah, yang tinggal dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi itu tuh akan memiliki kebudayaan tuh bercampur. Nah, dengan demikian akan muncul kebudayaan baru yang merupakan kebudayaan campuran di antara golongan-golongan yang saling bertemu itu. Nah, pada dasarnya asimilasi bertemu itu dia pada dasarnya itu dilakukan sebagai usaha untuk perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Sementara itu kalau kita lihat kan antara kedua kebudayaan itu yang melahirkan kebudayaan baru itu pasti tidak akan menciptakan berbenturan atau berbenturan dengan norma-norma seperti norma agama, norma kesusilaan. Nah, makanya mereka pasti akan menimbulkan sesuatu titik temu bagaimana mereka menyatukan atau menggabungkan kebudayaan mereka yang menjadikan menjadi kebudayaan yang baru. Nah, yang keempat itu akomodasi. Nah, akomodasi diartikan sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama. Artinya dengan pengertian adaptasi itu dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk menunjukkan pada suatu proses di mana dia makhluk hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan juga akomodasi itu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan didapatinya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial antara perorangan dan kelompok-kelompok orang sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, berarti masyarakat itu para individu tersebut, masyarakat tersebut dia mendapatkan titik temu atau keseimbangan antara hubungan sosial antara perorangan atau kelompok. Nah, itu tuh dia berhubungan memiliki keseimbangan yang
tidak melanggar norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, berarti dia tuh tidak membuat norma atau nilai-nilai yang di masyarakat itu menjadi hilang. Nah, dia diakomodasi agar terciptanya suatu perubahan sosial, agar terciptanya suatu kelompok atau masyarakat itu yang rukun. Nah, seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.